Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekalipun ku berjalan lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
sungguh terjadi di sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku, untuk selamanya ku bersedia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku bersedia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Biarlah senantiasa berkumandang di dalam hati dan pikiran kami bahwa tiada Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami, sehingga itu meluputkan kami dari kerisauan, kebimbangan, dan memperkuat percaya kami, sehingga kami boleh hidup dalam tujuan Tuhan. Mujizat terjadi, pekerjaan ajaib terjadi untuk kemuliaan Tuhan saja. Berfirmanlah saat ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Roh-Mu yang kudus ada dalam hati kami, ada dalam ruangan ini untuk menerjemahkan perkataan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Hari ini adalah hari sukacita. Walaupun saudaraku dihimbau atau ditetapkan untuk tidak ada kumpul-kumpul. Iya. Dan ini suatu keputusan yang tidak mudah. Tapi saya percaya corona bukan hanya masalah strategi, bukan perjuangan daging dan pikiran, tapi adalah peperangan rohani juga. Jadi kalau nggak ada umat Tuhan yang bangkit, saudara-saudara yang kekasih, makin menjadi-jadi dia. Sayangnya umat Tuhan disuruh di rumah berdoa, nggak berdoa, tambah khawatir. Tapi ketika saudara datang ke sini, jangan juga khawatir. Saatnya kita sama-sama ambil sikap bahwa kita berkumpul untuk membela bangsa dan negara ini dari penyakit ini. Ya harus gitu, karena kalau tidak seperti itu, saudara menyusahkan lagi. Ya, dan karena niatnya demikian, percayalah saudara, ada perlindungan khusus bagi kita. Ada amin? Ya. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, saya mengajak saudara mempunyai pengertian dan sikap yang benar dalam hal ini.
Corona itu real. Apa real itu ya? Nyata. Nyata. Tidak bohong-bohongan. Ini nyata. Pastor ngomong begitu mungkin karena sudah ngalami, bukan karena itu. Sebelumnya pun saya tahu itu nyata. Tapi kapan dapatnya saya nggak tahu. Ya. Tetapi satu hal yang saya alami, saudara, dalam keadaan krisis, tak sedetik pun aku takut. Ya, di dalam penyakitku tak sedetik pun aku takut. Dan aku pun lupa minta disembuhkan. Saking seriusnya, saya hanya berdoa begini. Tuhan, apa yang kau inginkan aku mengalami ini. Biarlah hatiku hancur hari ini daripada aku sok-sokan, ya kan? Sok hebat. Lebih baik aku hancur sekarang ini, tapi hatiku dibenahi. Dan terjadilah perjalanan selama beberapa hari dia mengajarin saya. Dan saatnya hati saya memang ketika hati seperti itu, tapi badan ini mulai sakit, ya. Tapi saya percaya sakit karena tekanan udara yang begitu kuat. Ya. Saya hanya berseru, Tuhan, udah sakit hidung saya. Sudah sakit. Kalaulah dokter mau mengurangi tekanan ini, betapa indahnya. Tapi Tuhan buat yang lain, dicabut langsung, diganti yang biasa. Dan dia memulihkan saya. Jadi saudara, jangan takut. Dan karena jangan takut juga jangan sembrono. Ini saya bawa ini, semprot dulu saudaraku. Kan gak susah kan? Bawa aja. Ini mestinya ada di sini. Karena yang berdiri sini gantian kan gitu. Kenapa saudaraku? Kita perlu jaga juga. Tetapi jangan karena menjaga hati kita tidak terjaga. Ya, kita nggak tahu sikap kita yang benar. Ya, bahwa saya sampai saat ini masih percaya. Belum tentu obat corona ditemukan. Tapi Tuhan tahu. Dia bisa hilangkan sekejap pada satu masa. Terheran-heran tiba-tiba hilang. Gak seperti yang dipikirkan saat ini. Kalau saja semua sudah imunisasi dan sebagainya, terjadi begini. Belum tentu, itu pikiran manusia. Tapi Tuhan punya cara. Karena ini seleksi alam. Karena begini, kalau perang dibuat seleksi, makin jahat orang. Bisa dendam. Tapi kalau ini mau dendam sama siapa kau? Bukan manusia yang menembak kau kan? Tetapi penyakit ini yang menyerang. Oleh karenanya percaya sama Tuhan. Amin. Lebih daripada yang mengkhawatirkan saudara. Sebelum saya khotbah saya tanamkan ini dulu. Supaya tenang saudara, ya. Karena kalau saya berkhotbah juga saudara, aku takut nanti percikan pastor sampai ke saya, sampai begini. Oh, urapan Tuhan lebih kuat daripada percikan aku. Iya kan? Jangan takut. Ya, berbahagialah. Dan biarlah tentram hari ini. Saya sudah berdoa supaya ada pengawalan khusus dalam ibadah kita ini. Ya, tidak yang ditakutkan pada beberapa orang. Percaya amin? Amin. Kita jalani dengan tertib. Karena kita tidak punya niat mengganggu. Kita punya niat untuk berdoa dan mengangkat iman saudara. Imun saudara lebih bagus. Di rumah tambah suntuk saudaraku. Iman, ini saya nggak tahu. Ini ada live. Ya, tapi live pun yang nonton belum tentu. Saya mau di rumah katanya makin pusing dia. Ya kan? Justru orang yang bukan jemaat ini yang menonton saudaraku. Ya, saya tidak tahu kenapa. Tapi itu fakta. Kita akan baca firman Tuhan. Dari Roma pasal ke-8 ayat 31 sampai dengan 39. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39. Keyakinan iman.
Sebab itu apakah akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan merukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pemindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin? Ini waktu ditulis situasinya pada saat itu. Kalau sekarang bisa diperbarui, ini ditambah. Ya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan semuanya ini ditambah lagi. COVID-19. Wah, jangan saudara tulis di Alkitab saudara, di catatan saudara saja tulisnya. Ya kan? Karena orang takut, kurang percaya sama Tuhan gara-gara COVID. Ada nggak? Ada nggak? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Kalian pikir karya keselamatan Kristus lebih kecil daripada itu? Oh, salah. Ini tadi saudaraku, kita baca perikop ini, ada ayat yang kemarin yang kita dalami, yaitu ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia nggak menjawab doa kita? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita untuk bersama-sama dengan Dia memerintah dalam kerajaannya? Amin. Jadi yakinilah, kalau memang kamu ciptaan baru, sudah diselamatkan karena karya Kristus, ini juga jaminan bahwa doamu, kalau engkau punya iman yang benar, Dia pasti dengar. Dan cara jawabnya, itu Dia yang tahu yang terbaik buat saudara. Ada amin? Amin? Ya, harus gitu sikapnya. Saya pada saat ini mau mengambil dulu ayat 31, dikatakan gini. Sebab itu apakah yang dapat kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Ada satu pernyataan di sini. Jika Allah di pihak kita, ya kan? Ya harus di pihak kita dulu, baru siapakah akan melawan kita? Jawabannya tidak ada. Ini pertanyaan, tapi saudara suruh jawab. Jawabannya tidak ada. Tetapi jika Allah di pihak kita. Nah, sekarang gimana Allah di pihak kita? Yang pertama adalah ayat awal, ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Siapakah mereka yang ada di pihak Allah? Yang pertama-tama
adalah mereka yang tinggal di dalam Kristus. Siapa? Mereka yang menerima Kristus, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, sehingga Ia dalam Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Dan karena ada Roh di dalam hatimu, di dalam dirimu, engkau jadi ciptaan baru. Dan saudara, kamulah yang ada, yang Allah berpihak atasmu. Kenapa Allah yang berpihak? Bukan saya yang berpihak sama Tuhan. Karena Dia sudah korbankan yang terbesar, yakni anaknya sendiri untuk kamu. Sebelum kamu lahir, Dia sudah korbankan. Jadi ketika kamu datang, Dialah yang berpihak sama kita. Ada amin? Pada hari ini, saudara akan melihat kuasa kelahiran baru yang membawa kemenangan bagi kita. Coba kalau kita buat ayat 35 dan 38 dan 39. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 38, sebab aku yakin, sampai penulis mengatakan demikian, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi kalau pertanyaannya ayat 35, jawabannya sudah ada di ayat 38 dan 39. Siapa yang dapat memisahkan? Tidak ada. Bahaya, kesesakan? Tidak. Kalau saudara sakit COVID, ada namanya kesesakan. Dipikir kesesakan itu bisa memisahkan. Kalau kamu takut, ya jadi dipisah kamu. Kalau enggak yakin Kristus ada di dalam kamu, terpisahlah kamu. Tapi ketika kamu yakin, percayalah, Tuhan akan nolong saudara. Amin. Tidak dibiarkannya kamu. Tidak dibiarkannya. Pastor, janganlah lupa ada juga hamba-hamba Tuhan yang pergi. Enggak apa-apa. Kan namanya juga seleksi. Ya. Mungkin sudah selesai pekerjaannya, pulanglah. Atau cukuplah sampai di sini, pulanglah. Karena di sana lebih indah, ya. Asal jangan pulang dengan menyangkali Kristus, ya toh? Kalau dia dengan percaya pada Kristus, dia pulang ke rumah Bapa. Saudara juga mau pulang kan? Mau pulang? Mau pulang tapi jangan bunuh diri, nggak ada tempat. Tapi ketika tekanan ancaman begini, ya nggak apa-apa. Tetapi Tuhan bilang, itu tidak melepaskan kamu dari kasih Aku. Jadi pasti sembuh? Tidak juga. Tetapi yang pasti engkau dapat tempat di rumah Bapa. Cuman kalau Bapa memandang belum selesai, Dia akan buat kamu tetap di sini. Amin? Amin? Ya. Tapi jangan sembrono hidupmu. Hanya jangan takut. Karena akhir-akhir ini akan nampak orang yang terlalu khawatir. Iya toh? Akan nampak. Tetapi jangan. Kita perlu hidup tertib, tapi hati kita jangan tercuri. Karena siapakah yang dapat memisahkan kita? Ini dikatakan, ya, inilah kuasa kelahiran baru. Mungkin selama ini orang memandang kelahiran baru itu biasa-biasa saja. Pokoknya doa terima Kristus, udah begitu saya pulang ya, saya hanya merasa damai sejahtera begini. Terlalu sedikit kalau kau alami damai sejahtera saja. Karena apa? Pengetahuanmu belum seberapa. Sesungguhnya ketika engkau terima Yesus, bukan hanya damai sejahtera yang ada pada kamu, tapi jaminan ini itu milikmu. Bahwa sejak itu engkau tidak bisa dipisahkan
dari kasih Allah. Tetapi karena udah di stop penginjilan sampai terima Kristus saja dan sudah tenang, lupa ditanamkan bahwa sejak saat itu kamu nggak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Ini yang minta, ya ini dari pihak Tuhan, nggak bisa pisahkan. Kenapa? Jawabannya seperti yang tadi ayat 32. Dia sudah korbankan Yesus. Sampai penghuni surga diam semua ketika Yesus disalib, ya kan? Tirai bait Allah itu robek, terbelah. Artinya sampai ke sana goncang. Karena Tuhan Bapa berkorban atas anaknya. Pedih hatinya. Untuk apa? Untuk manusia kita. Jadi nggak seringan saudara ketika terima Yesus dan ngomong dengan hatimu percaya, aku terima Kristus. Enggak seperti itu dari pihak Allah. Tapi dari pihak Allah, aku curahkan yang terbaik buat kamu. Oleh karenanya, terimalah. Dan bagi kita semua saudaraku, yang sudah mengalami kelahiran baru, tapi belum dipadatkan dan belum dimantapkan dalam hal ini, terimalah pada hari ini bahwa saudara tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Ada amin? Saya mau meluruskan beberapa hal pengajaran atau sikap manusia, saudara. Demikian. Kemudian ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara, dunia ini sering gugat-menggugat kan? Ya. Gugat-menggugat bukanlah hal yang baru. Kadang-kadang kita melayani, kita digugat. Tahu? Kita beribadah gini, kita digugat. Gak beres itu gereja, gak begini itu. Tapi Tuhan katakan, siapakah yang bisa menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Kadang kita benar. Ya. Kita berbuat baik, tapi ditanggapin salah, pernah nggak? Pernah kan? Terus kita digugat. Kita ketakutan. Saya mau kasih tahu pada hari ini, firman Tuhan katakan, jangan takut. Kenapa? Karena siapa yang bisa menggugat? Karena apa? Kita ini orang pilihan Tuhan ya. Kalau kita yakin kita pilihan Tuhan, jangan takut akan gugatan. Ya. Karena begini, kadang-kadang masuk akal juga gitu kan. Mungkin kita ini belum sungguh-sungguh kali ya. Karena saya belum sungguh-sungguh, masih steng-steng, setengah-setengah. Jadi ya digugat, jadi itulah salah saya. Jangan berpikir gitu. Tuhan sudah berkorban buat kamu. Dia sangat mengasihi kamu. Mungkin kau kurang, mungkin ada salahmu. Tetapi ingat, Dia tidak akan biarkan kamu seperti itu. Itu bedanya apa? Karena kamu adalah ciptaan baru. Gak ada yang bisa menggugat. Terus bilang, Tuhan yang akan menggugat kamu. Wong Dia sudah korbankan segalanya. Masa Ia mau gugat kita? Iblis menggugat kita, betul. Tapi Allah pembela kita. Ada amin? Terus yang kedua, siapakah yang akan menghukum mereka? Kadang-kadang kita ini sebagai orang percaya mudah menerima hukuman dan tuduhan. Ada kata-kata demikian yang saudara suka dengar nggak? Awas Tuhan marah. Ya. Nanti kamu dihukum Tuhan. Kayak enteng kali ngomongnya, ya. Ada nggak suka? Saudara seiman pun ngomong begitu. Anak Tuhan ngomong begitu. Ini pengajaran tak berdasar. Ya, pengajaran tidak benar, tapi jemaat ini harus hidup dengan benar akan pengajaran yang benar. Karena waktu sakit, Tuhan suruh saya meluruskan banyak pengajaran. Kau mungkin salah. Kau mungkin berbuat salah. Tapi Tuhan tidak memikirkan penghukuman bagimu. Dia menginginkan pertobatanmu. Amin. Dia menginginkan pertobatan.
Ada lagi namanya hukum karma. Ya. Hukum karma. Ada orang yang hidup dengan kekuatan hukum karma. Waduh, kalau saya begini, saya begini. Kalau saya berbuat baik, saya mau begini, gini. Saudaraku, kasih Kristus mengatasi hukum karma. Ada amin? Kasih dia. Makanya kadang-kadang orang nggak kenal buah dan kuasa dari kelahiran baru. Kok saudaraku, banyak jemaat memandang enteng kan kelahiran baru. Tapi hari ini jangan anggap enteng. Sebenarnya kan saudara gini. Saudara pernah ngomong begini enggak? Ketika ada satu orang bertobat, terima kasih Tuhan, surga, malaikat surga bertepuk tangan. Betul. Tapi itu sering kata-kata, bukan yang saudara yakini. Ya, hanya kata-kata. Padahal sesungguhnya memang begitu. Karena apa? Kenapa surga bersuka cita? Karena Tuhan Yesus bilang kan, dari 99 domba satu ditemukan begini, girang semuanya. Surga bersuka cita. Kenapa? Karena dia tahu karya terbesar hati Bapa kasihnya pada dunia ini, sehingga dia mendapatkan yang dia kasihi. Gembiralah malaikat. Saudara, kuasa kelahiran baru, kegembiraan kelahiran baru seringkali lebih rendah dengan apa? Dari apa yang terjadi di dunia ini. Kayaknya lebih dahsyat itu dapat rumah, ya, dapat berkat motor atau mobil, saudara bangganya luar biasa. Tapi kelahiran baru biasa-biasa saja. Ini sudah nggak pas, ya. Atau apa yang saudara terima, diterima kerja atau masuk universitas yang terbaik, kegembiraan saudara melebihi kelahiran baru, nggak benar. Bahwa semua yang diterima, rumah, motor, mobil, semua gitu, itu hanya adalah jalan untuk menuju tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Halo, amin. Kadang pikiran kita dipenuhi, kapan aku dapat motor? Bukan dipenuhi dengan cara apa? Apa yang ku kerjakan dari keselamatan yang ku peroleh. Nggak begitu pikirannya. Tapi pada hari ini saudaraku, kalau saudara tidak sadar bahwa orang-orang pilihan Tuhan yang ada di pihak Tuhan, Tuhan ada di pihak mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemenangan yang pasti. Pasti. Penyakit, stres. Siapa pernah stres di sini? Saya mau kasih tahu. Kelahiran baru ada kuasa melepaskan kamu dari stres. Asal kamu memahami apa yang terjadi dalam kelahiran baru. Aku ciptaan baru. Kau tidak perlu lagi hidup merasa terhukum, tertindas, atau merasa digugat, atau merasa ditinggalin Tuhan. Saudara, Roh Kudus ada di mana? Di hati saudara. Kalau saudara salah ngomong atau perkataanmu salah atau kau berbuat dosa, apa Roh Kudus pergi? Tidak. Tapi dia berduka. Caranya apa yang perlu kau lakukan? Bertobat. Supaya dia bergembira lagi. Kenapa dia nggak pergi? Karena Bapa berkata, bagaimana mungkin aku tinggalkan dia? Aku sudah mati buat dia. Pada hari ini, jadilah kamu bukan jemaat yang biasa-biasa lagi. Amin. Amin. Kamu adalah jemaat yang luar biasa. Luar biasa bukan kata dunia, tapi luar biasa alam roh mengatakan itu. Dan segantung pada imanmu dan tindakanmu untuk dunia melihatnya.
Ya. Secara de jure engkau adalah orang-orang pemenang. Lebih daripada pemenang. Ayat 37 toh. Lebih daripada orang-orang yang menang. Secara de jure. Secara hukum. But de facto, secara faktanya, tergantung tampilan imanmu. Amin. Dan pada saat ini, itulah message pada hari ini. Bahwa kamu memiliki kuasa yang luar biasa melalui kelahiran baru. Jangan anggap enteng. Ambil waktumu merenungkan betapa besarnya pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan. Walaupun caranya cuma sederhana. Aku terima engkau Yesus dalam hati. Tapi kuasa yang menyertai itu, saudara baru baca. Di dalam Roma pasal 8. Mulai dari ayat 1. Dan yang terakhir sampai diingatkan. Siapakah yang dapat memisahkan kau? Kalau dunia, bahkan saudara-saudaramu sering menuduh kamu. Jangan dengarkan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Ambillah waktu pada saat ini. Jadilah hidup berkemenangan. Mulai dari sekarang. Siapa yang ragu-ragu dalam perjalanan ini? Tuhan katakan, baharuilah pikiranmu. Jangan salah menilai Tuhan. Mungkin pendeta yang berkata, kau dihukum Tuhan kau tahu. Karena kau sudah salah. Karena kau tidak melakukan, kau dihukum Tuhan. Minta maaf. Tunjukin ayat ini sama Bapak Pendeta. Ya. Aku melayani Tuhan. Tuhan ada di pihak aku. Aku tahu kenapa aku melayani Dia. Sembarangan Bapak ngomong sama saya. Tuhan menghukum saya. Saya mungkin lalai. Tapi Tuhan mengasihi saya. Sangat mengasihi saya. Dan Dia ingin saya serupa dengan Dia. Jangan hancurkan hati. Sebab percaya seharusnya kita membangun yang lain. Dan kamu jemaat Tuhan, saling membangunlah kamu. Kita dengar lagu sementara saudara ambil waktu. Yang pernah kau terima beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Engkau tidak sadari hebatnya kuasa itu. Tapi biarlah hari-hari ini. Karena di zaman akhir Tuhan akan menginsafkan lebih lagi. Manusia akan kebenaran. Ya, pekerjaan Roh Kudus. Menginsafkan manusia akan kebenaran. Termasuk pada kita. Bersyukurlah. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia.
kerisauan, rasa tertuduh, iman yang goncang, stres, tekanan-tekanan yang menghantui saudara pada hari ini. Sadarkah saudara bahwa kuasa kelahiran baru itu diberikan pada kita untuk kita menang dari semua itu. Tapi bertahun-tahun terabaikan. Pada hari ini sebelum kedatangannya, Dia membangkitkan kembali kebenaran bahwa kasih Tuhan tidak ada bisa memisahkan kita daripadanya. Bangkitlah, beresin hatimu saat ini. Kau bukan manusia yang biasa-biasa dipandang oleh surga. Kamu adalah manusia-manusia Allah yang dikatakan sebagai anak-anak Allah, yakni pewaris tahta kasih karunia. Kamu pewaris. Kamu bukan sekedar pewaris harta orang tuamu yang cuma satu rumah atau sekeping ladang. Tapi kamu pewaris tahta kasih karunia. Oh, kamu dengan ladang bisa ribut. Dengan harta yang ditinggalkan orang tua bisa ribut. Tetapi sesuatu yang ditinggalkan Yesus tak pernah kau gumuli. Yakni kau pewaris tahta kasih karunia. Simaklah itu. Kalau tekananmu membuat kau sakit, sekarang lepaskanlah. Karena kelahiran baru itu bagianmu. Kuasa itu mungkin sudah lama tinggal. Tapi kuasa itu seakan-akan tidak berdampak, bukan hilang. Karena imanmu belum kau bangkit ke sana. Tapi pada hari ini, biarlah kita punya iman bangkit ke arah sana. Aku merdeka, aku bebas Tuhan. Aku adalah anak-anak Allah. Pewaris kasih karunia. Pewaris tahta kasih karunia. Hanya karena Tuhan engkau menjadi pewaris kerajaan Allah. Bukan karena dirimu. Mungkin kau datang dari latar belakang biasa-biasa. Tapi Tuhan buat kamu tidak biasa-biasa. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara yang kekasih, jaminan kemenangan adalah satu kepastian bagi kita semua. Oleh karenanya, jangan tinggal dalam keadaan yang lama. Mari bersama dengan saya bangkit untuk menyatakan sikap iman yang benar. Jangan lagi hidup dengan tidak berdamai sama siapapun juga. Jangan lagi hidup menyimpan kekesalan, kebencian, rasa tertuduh. Semuanya sudah dikalahkan di kayu salib. Dan itu sudah saudara terima. Biarlah itu menguasaimu. Biarlah itu menjadi bagianmu. Sehingga kau bisa mempersembahkan hidupmu seluruhnya hanya bagi Tuhan. Tiada yang kau takuti kecuali Tuhan. Kau hormati.
Kau bisa menang pandanganmu terhadap situasi dunia ini, maupun itu resesi ekonomi, COVID dan sebagainya. Jangan dihantui dengan semua itu, karena kemenangan adalah bagianmu dan saya. Bagimu Tuhan.